Persiapan. Doa mulai. Selesai. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Apa kabar kalian nih? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Video. Apa kabar itu? Baik. Baik, kita doakan semoga cepat. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Sebelum membuat keyakinan kelas, itu presentasi beberapa slide supaya kamu tahu apa itu keyakinan kelas. Oke, kita perlihatkan itu. Oke, salam dan Bahagia. dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, ada 3 hal yang ingin ibu sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir keyakinan kelas. Ini yang mau kita buat. Apa sih keyakinan kelas? Dan kenapa kita harus mengenal disiplin positif? Oke, kelihatan dulu. Oke, sebelum ke sini, apa sih yang kamu tahu tentang disiplin? Atau kalau berbicara tentang disiplin, apa yang ada di pikiran kamu? Ada? Oke, tepat waktu. Ada lagi? Rapi. Ada lagi? Tertib. Ada lagi? Oke, tepat waktu, rapi, tertib. Oke, boleh. Nah, kita lihat apa sih makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Tahu Ki Hajar Dewantara? Oke, siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Saya juga pahlawan nasional ya dalam bidang pendidikan. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ternyata merdeka itu erat kaitannya dengan disiplin. Misalnya kita kira kalau merdeka itu bebas, ya kan liar melakukan apa saja, ternyata salah. Orang yang merdeka justru punya disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini erat kaitannya nanti dengan kontrol diri. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri. Gak bisa orang lain mengontrol, bahkan guru tidak bisa mengontrol dirimu. Kenapa tidak bisa? Oke, teori motivasi. Diana dosen ini mempunyai teori motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada orang dituntut karena dia takut dihukum. Ada nggak yang seperti itu? Kamu datang ke sekolah tepat waktu mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh guru. Itu yang pertama motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan tugas supaya dipuji oleh guru atau supaya mendapat penghargaan, mendapat imbalan. Itu motivasi yang kedua. Dan ini juga sering terjadi. Jadi kita nanti sering berada di posisi nomor 1 atau nomor 2. Ada juga karena kita datang ke sekolah itu karena takut dengan pimpinan, ya kan? Murid datang tepat waktu karena terkait dengan aturan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, dari 1, 2, 3 ini mana sih yang paling baik? Tiga. Nomor 1, nomor 2, ya kan? Itu motivasinya dari dua prinsip kan? Dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Tapi kalau nomor 3, dia melakukan sesuatu itu karena dia meyakini ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik yang dia percaya. Mau dia ada aturan, mau dihukum, mau ada penghargaan atau tidak, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi keyakinan. Yang nomor 3, ini nomor 3 ini motivasinya dari dalam atau motivasi intrinsik. Bisa nggak guru mengontrol murid? Bisa, tapi hanya dalam jangka waktu yang singkat. Karena murid tersebut membiarkan guru mengontrol dirinya, ya kan? Kenapa? Ketika tidak ada lagi hukuman, ketika tidak ada lagi penghargaan, dia tidak mengerjakan apa yang dilakukan oleh guru. Jadi pertama hanya sebenarnya. Tapi kalau motivasinya benar dari dalam itu mau tidak ada hukuman, mau tidak ada penghargaan, pasti dia kerjakan. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini nilai-nilai yang mau kita yakini. Coba dibaca dulu, Alfi. Ya, makna disiplin positif yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan.
virtues yang universal. Oke, jadi disiplin itu kita bisa mengontrol di diri. Kemudian apa yang mendasari atau apa yang menjadi tujuannya nilai-nilai kebajikan. Kita lihat apa saja nilai kebajikan. Oke, ini profil pelajar Pancasila dari Balutan. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Boleh dibaca, kita apa saja. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Oke, itu ya nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nanti kita buat keyakinan kelas, kamu boleh pilih satu, masing-masing satu nilai kebajikan. Misalnya kita ambil kreatif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ini nilai kebajikannya kreatif. Oke, ini Ibu, primary years program PYP, coba dibaca, Yolanda. 1. Toleransi, 2. Rasa hormat, 3. Integritas, 5. Mandiri, 6. Menghargai, 6. Antusias, 7. Empati, 8. Keingintahuan, 9. Kreativitas, 10. Kerjasama, 11. Percaya diri, 12. Optimisme. Oke, boleh juga kita ambil dari sini, misalnya menghargai guru dan sama warga kelas. Nilai-nilai kebaikan yang mau kita tunjukkan. Dan 9 pilar karakter. Jadi ini yang bisa ditetapkan, jadi dibagikan. Ini Indonesia Heritage Foundation IHF. Mereka punya nilai kebajikan 9 pilar karakter. Pak, dibaca dulu, Andia. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan. Suka menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri, kreativitas dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi. 10. Kedamaian dan kesatuan. Oke, kita boleh pilih, misalnya kita ambil baik dan rendah hati. Selalu atau senantiasa bersifat baik dan rendah hati. Jadi dimanapun, mau di sekolah, maupun di luar. Oke, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di mana ini ada 2 bulan. Pak, dibaca, Fadil. 1. Dapat dipercaya. 2. Lurus hati. 3. Pendengar yang aktif. 4. Cerdas, tidak merendahkan orang lain. 5. Memberikan yang terbaik dari diri petunjuk hidup. 6. Peduli. 7. Penalaran. 8. Bekerja sama. 9. Keberanian. 10. Pengetahuan. 11. Usaha. 12. Keluasan atau fleksibilitas. 12. Berorganisasi. 13. Kesabaran. 14. Keteguhan hati. 15. Kehormatan. 16. Memiliki rasa humor. 17. Berinisiatif. 18. Integritas. 18. Pemecah masalah. 19. Sumber pengetahuan. 20. Tanggung jawab. 21. Persahabatan. Oke, misalnya kita ambil peduli. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan diri sendiri. Boleh itu satu nilai kebaikan atau kebajikan. Oke, the second essential virtues, building moral intelligence, Michelle Borba. Oke, ada beberapa itu. Coba baca Maria. 1. Empati. 2. Suara hati. 3. Kontrol diri. 4. Rasa hormat. 5. Kebaikan. 6. Toleransi. 7. Keadilan. Oke, ya. Nah, ini yang paling banyak. Proyek nilai-nilai kebajikan. Coba dibaca di kolom yang pertama dulu, kolom peduli. Kita Keterbukaan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, kerja rasa, gotong royong. Oke, yang berikutnya, Irma. Keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kode kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Oke, sebelahnya, belakang. Ini Nadila. Kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, berperaturan, kedamaian, keteguhan hati. Oke, kolom terakhir. Jaga dulu, Kolose. Apa rasa hormat? Perhatian.
seluruh warga sekolah. Minimal kelas ya kan. Tapi karena kita di sekolah ya kan, nggak mungkin di kelas kita aja, pasti kita bertindak pasti berkaitan dengan kelas-kelas lain. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Sekarang kita mau buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, kita lihat. Nilai-nilai kebajikan menetapkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Karena nilai-nilai yang kita yakini tadi, ya kan, bukan dari luar, bukan karena ada aturan, karena mau dihukum atau mau dapat imbalan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Makanya perlu dibuat keyakinan kelas. Oke, kita mau bentuk keyakinan sekolah atau kelas. Kelas keyakinan nanti digabung menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci kan. Tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh ini, gitu kan? Kalau ini keyakinan tidak konkret dan lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti tadi, ya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang negatif gimana sih? Misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, itu peraturan. Tapi itu masih negatif. Yang positifnya gimana? Oke, datang tepat waktu. Jadi dibunyikan di sana kesepakatannya atau keyakinannya datang tepat waktu. Itu lebih positif kan daripada tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, kemudian apa lagi? Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita buat keyakinan kelas ini minimal 3 maksimal 7. Mana sih yang kira-kira penting di kelas kita ini diterapkan? Itu kita yang tahu kan? Keyakinannya kan berasal dari setiap anggota kelas. Lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan menerapkan keyakinan yang kita nggak bisa kerjakan. Lanjut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah itu nanti kalau di sana, nanti kamu tempel di sana keyakinan masing-masing kita simpulkan, kita ambil mana yang mau jadi keyakinan kelas sebelum IPA 2. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diganti. Kan? Ini sepertinya kita ubah nih keyakinan kelas kita. Ini yang lebih prioritas, gitu. Atau ditambah boleh. Ya, kita lihat contoh-contoh keyakinan kelas yang pernah dibuat di beberapa kelas atau sekolah. Terima kasih, salam dan lagi. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas 10 Ibu bagikan satu-satu sticky note nih, kamu tulis satu aja keyakinan seperti tadi. Buka lagi nilai-nilai keyakinan yang banyak, nanti boleh kamu pilih dari sini mana sih kira-kira yang kita butuhkan. Oke, boleh tempel satu-satu dari Alisa.
Ingat. Oke, ambil. Apa yang mau kita buat? Yang pertama, yang paling banyak tadi apa? Menghargai kita baca tadi. Menghargai sama teman. Teman ada? Menghargai ya. Pilihnya menghargai. Yang mana? Dulu pada sekolah. Atau keluarga. Menghargai setiap orang yang berada. Ini kalimatnya dari kita memberikan nada di kita. Kita pilih. Kita. Oke, ini kalimatnya. Menghargai setiap orang yang berada di sekitar kita. Kita tadi yang buat dulu ada kok. Yang tadi kira-kira. Percaya diri, kita juga ya. Percaya diri apa? Percaya diri. Percaya diri apa nih yang maunya? Percaya diri. Benar? Apa yang lakukan? Jangan segala hal. Ya, jadi ya. Jadi kan cuma melakukan positif, tapi kita berdiri sendiri, kita percaya diri. Percaya diri dalam melakukan hal yang positif. Percaya diri dalam melakukan hal positif. Dan lagi. 2, 5, 6, 7. Oke, bertanggung jawab ini apa? Oke, bertanggung jawab. Ada? Bertanggung jawab. Ada apa? Amanah, perintah juga. Amanah, yang diberikan. Yang diberikan. Juga. Lagi. Jujur dalam hal. Kita ada satu jujur, nanti akan kita jawab. Jujur dalam segala hal. Oke, yang kedua lagi. Kreatif, itu. Kreatif dalam belajar. Ya, kreatif dalam belajar. Kreatif dalam belajar. Kreatif dalam belajar, Dharma. Oke. Jadi toleransi. Toleransi. Ada perbedaan, jelas, ada apa? Yang ini setiap sama orang. Ya, kalau kulturasi saintifik tentang toleransi. Nah, kalau makan apa lagi 7. Kalau hafal udah cukup 6. Nah, sensitif, disiplin, dalam disiplin, dalam segala hal. 7. Oke, baca lagi. Yang pertama, menghargai setiap orang yang berada di sekitar kita. Setiap orang ya. 2, percaya diri dalam melakukan hal-hal yang positif. 3, tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. 4, jujur dalam segala hal. 5, kreatif dalam belajar. 6, toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki setiap orang. 7, disiplin dalam segala hal. Mas ya? Oke, kita beri tepuk tangan. Kelas kamu, silakan ini disepakati. Kita kasih tanda tangan masing-masing ya, mulai dari sini besar. Boleh tempat yang kosong yang tidak kena tulisan. Kita mau ini abadikan.
kelas kita pada hari ini. Semoga ini bisa dilaksanakan. Selamat pagi. Nama saya Lili Sinda Lestari, saya mewakili kelas 10 MIPA 2. Saya akan menyampaikan hasil aksi nyata disiplin positif membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan keyakinan siswa, tidak ada paksaan dari Bapak atau Ibu guru. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang positif dan mengajak siswa untuk berpikir positif. Keyakinan kelas membuat murid merasa dihargai. Keyakinan kelas akan menumbuhkan sikap positif murid. Murid sadar akan pentingnya keyakinan kelas untuk membangun nilai-nilai kebajikan. Murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.